Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bagaimana kabarnya sore hari ini, Pak Ria? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Nuk, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Dan semoga kita diberikan kekuatan ya untuk melaksanakan tugas kita sebagai seorang pendidik. Amin. Begini, Pak Ria, Ya, Bu Nuk. kemarin kita sudah berbincang melalui WA Ya, bahwasanya pada hari ini kita akan melaksanakan suatu kegiatan berbagi berbagi atau sharing mengenai mengenai ke masalah yang kita hadapi pada hari kita hadapi. ya Bu Nuk. Masalahnya di mana Bu Nuk? Seperti apa masalahnya? Jadi di sini Pak Ria, saya terkendala dan juga laporan dari guru-guru lain tentang pembelajaran di kelas 1 yang dikeluhkan oleh guru dan juga saya kurang kondusif dalam pembelajaran. Anak tidak bersemangat dan kurang fokus dalam pembelajaran yang saya berikan juga, Pak. Ya. Ya, namun sebelum itu Bu Nuk ya, sebelum lanjut, Oke. eh, memangnya setelah Bu Nuk berbincang-bincang atau ngobrol-ngobrol dengan saya, apa kira-kira yang Bu Nuk harapkan gitu? Berarti tujuan dari apa ya, Pak ya? Tujuan Ya, kita adakan sharing nih ya. ya, Nanti eh, tujuannya akhirnya nanti saya bisa menemukan suatu solusi bagaimana tindakan yang akan saya lakukan bagi anak-anak saya ya, untuk bisa menariknya agar bisa tetap fokus dan semangat dalam pembelajaran yang saya berikan. Nah, itu ya, kira-kira Pak ya. ya. Berarti permasalahannya tadi sudah disampaikan tadi ya. Iya. Eh Tadi Bu Nok sudah menyampaikan permasalahan kan dari kelas tempat Ibu mengajar ya Bu Nok. Ya. Ya. Tentu permasalahan itu sudah Bu sampaikan tadi ada beberapa murid yang mengalami kesulitan dalam belajar. Nah, berarti kan tidak hanya beberapa orang dan tidak semuanya ya Bu Nok. Oh, nampaknya sebagian besar Pak Arya, sebagian Ya, besar yang saya hadapi, bukan ya, sebagian kecil Pak Arya. ya, Mungkin saja karena pengaruh gadget, pengaruh HP gitu. Jadi ya, anak kurang fokus dalam pembelajarannya. ya, ya. Kalau menurut pengamatan Bu Nok selama ini, selama pembelajaran dan anak-anak itu mengalami kesulitan, kira-kira apa saja penyebabnya murid-murid itu mengalami kesulitan dalam belajar atau membuat mereka tidak fokus? Tentu ada penyebabnya. Apakah Bu Nok sudah melakukan pengamatan atau mencari apa penyebabnya kira-kira Bu Nok? Eh, dari pengamatan yang saya sudah lakukan, bahwa kondisi dari murid saya yang kelas 1 ini ya Pak ya, memang berbeda dengan kondisi murid sebelumnya. Ya, Yang saya sebutkan tadi mungkin juga ada pengaruh HP, kemudian pengaruh kontrol dari orang tua di rumah, ya, eh, jadi menyebabkan anak-anak tersebut kurang fokus dalam pembelajaran. ya. Oh begitu Nah, ya Bu Nok? ini juga menyebabkan saya merasa kurang bersemangat loh Pak ya, Ya, kadang-kadang. ya, ya. Hmm, Oh begitu ya. iya. Berarti kalau dari pemantauan Bu Nok tadi, kalau saya tangkap itu banyaknya karena mereka itu tidak fokus karena banyak menggunakan HP karena mungkin mereka itu setelah pulang sekolah di luar jam sekolah itu banyak main HP sehingga di sekolah mereka
membuat mereka tidak fokus belajar, kan begitu ya Bu Nok ya? Iya Pak Rian. Itu salah satu saja tadi kan itu. Kemudian harapan Bu Nok ke depannya seperti apa? Apa harapan Bu Nok ke depannya supaya atau siswa itu ada solusinya kira-kira gitu? Apa harapan Bu Nok ke Hmm. depannya? Karena siswa ini yang terkendala atau yang sudah tidak fokus ini karena penyebabnya sudah tahu tadi. Jadi harapan Bu Nok ke depannya apa harapan Bu Nok ke depannya? Harapan saya sebagai seorang guru ya Pak ya, Mm-mm. nanti supaya murid-murid saya ini nanti bisa fokus dalam pembelajaran yang sudah saya berikan, Ya, bersemangat dan membuat mereka jauh lebih interaktif di dalam kelas, Pak. Itu ya, kira-kira, ya. Pak ya. Kemudian untuk uh, mencapai hasil agar mereka fokus dan belajar atau aktif dalam belajar itu apa langkah-langkah yang bisa Bu Nok lakukan untuk mengatasinya? Eh, Mungkin selama ini mungkin saya kurang aktif dalam memberikan materi yang lebih lebih menarik bagi anak-anak ya Pak. Jadi setelah mengikuti program CGP ini, saya menyadari kalau itu metode atau strategi yang tidak menarik akan membuat anak kurang dalam pembelajaran. Ya, Jadi kedepannya harapan saya bisa untuk memberikan metode atau strategi yang lebih menarik lagi. Bisa juga dengan saya selingi dengan ice breaking, menyanyi, ya, mungkin ya, eh, yang membuat anak lebih bersemangat lagi, Pak Ria. ya, ya, ya. Kan sudah nampak tadi Bu Nok ya, ada langkah-langkah Ya, yang atau yang apa namanya tuh langkah-langkah yang Ibu Nok lakukan ke depannya. Kalau boleh saya tahu Bu Nok, eh, kalau misalnya kita apa kan, kita apa namanya tuh, tetapkan dengan angka, kira-kira di angka berapa posisi Bu Nok sekarang ini? eh, kalau dikaitkan dengan angka ya, Pak Ria, saya memposisikan diri saya mungkin baru di angka 6, Pak Ria. Ya, Oh, baru di angka 6 karena mungkin keterbatasan saya dalam menyediakan materi atau pembelajaran yang belum menarik mungkin Pak Ria. ya, itu alasannya ya. Uh, Mungkin ke depannya bisa Bu Nok mencari model-model pembelajaran dan strategi-strategi bagaimana melaksanakan bagi anak-anak, apalagi anak usia SD, untuk pembelajaran yang menarik bagi siswa dan juga pembelajaran yang berpihak kepada murid, kan itu yang Bu Nok sampaikan tadi ya. Ya, Pak Ria. Ya, bagus sekali apa yang Bu Nok kemukakan tadi. Kemudian uh, kapan waktunya kira-kira Bu Nok bisa melakukan itu untuk bisa melakukan langkah-langkah yang Bu Nok sampaikan tadi? Mungkin sekitar 1 atau sampai 2 mingguan Pak Ria. Itu mungkin yang bisa saya lakukan. Ya. Kemudian saya kira tadi belum ada ya. Apa saja langkah-langkah apa bimbingan-bimbingan yang secara nyata lah kan yang bisa Bu Nok lakukan supaya anak-anak tadi fokus dalam belajar, bimbingan-bimbingan yang contoh yang konkret lah gitu. Apa saja yang bisa Bu Nok berikan ke depannya? Berarti tanggung jawab ya Pak Ria. Ya, Hmm. Mungkin di sini saya menyadari juga eh, bahwa saya memiliki kekurangan, mungkin dari motivasi. Kemudian hal yang paling mendasar yang saya robah yaitu mungkin memperbaiki tujuan saya sebagai seorang pendidik itu adalah untuk memberikan ilmu kepada anak bangsa. ya, Kemudian
kalau misalnya saya mm, lelah atau apa, saya melaksanakan teknik stop, Arya. Ya, Mungkin dengan rehat sejenak, kemudian mendengarkan musik atau yang lainnya. Jadi nanti dari sini saya bisa menimbulkan semangat saya dan itu nanti yang akan saya tularkan kepada peserta didik saya, Pak Ria. iya. Cuman itu Bu Nok, kira ada hal-hal lain yang bisa mungkin yang Bu Nok lakukan Mungkin selain dari yang disampaikan tadi? ya. Mungkin dengan memperbanyak mencobakan strategi-strategi pembelajaran, metode-metode pembelajaran melalui video-video yang menarik dan interaktif ya Pak Arya, Ya, sehingga membuat peserta didik saya itu menjadi termotivasi dan semangat belajarnya muncul. ya, Itu Pak Arya. ya, ya. Ya, terima kasih Bu Nok. Kemudian eh kalau untuk mencapai fokus atau anak-anak siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar tadi, apakah cukup dengan apa namanya tuh, dengan memberikan strategi belajar yang baik, model pembelajaran yang baik, kemudian cukup dengan apa tadi, Video. apa tuh, ice breaking, ada nggak lah yang Oh, lainnya Bu Nok? Misalnya oh, di luar sekolah misalnya gitu. oh. Kan Mungkin pendidikan itu kan saling saling apa namanya, saling berkaitan gitu, tidak hanya guru, tidak hanya bekerja sama sama dengan guru, tidak hanya dengan kepala sekolah, tidak hanya dengan lingkungan sekolah, tetapi di luar sekolah ada nggak kira-kira? eh, ada Pak Ria. Di sini saya berkolaborasi langsung dengan wali kelas 1 bagaimana nanti menentukan model pembelajaran yang tepat bagi peserta Hmm, didik saya nanti di kelas 1. Kemudian di luar kelas nanti saya akan memberikan motivasi yang akan menimbulkan eh, motivasi dari diri pribadi murid-murid saya, Pak Ria. iya, Nah, apa tujuannya belajar, iya, iya, kemudian apa yang harus dia lakukan, gitu Pak ya. iya, bagus sekali Bu Nok. Jadi artinya di sini Bu Nok bukan hanya apa namanya tuh, bekerja sama dengan pihak sekolah saja, tetapi Bu Nok juga berusaha untuk bekerja sama atau berkomunikasi dengan baik dengan orang tua atau murid ya Bu Nok ya. Iya. Kemudian luar biasa sekali apa yang Bu Nok sampaikan tadi. Mudah-mudahan ya Bu Nok bisa melaksanakannya dan mengimplementasikannya di dalam kelas agar siswa-siswa yang mengalami kendala atau mengalami kesulitan dalam belajar tadi ke depannya, khususnya untuk siswa Bu Nok ya, agar mereka lebih paham lagi dan lebih tertarik lagi dengan materi-materi pembelajaran yang Bu Nok sampaikan. Kemudian kita sudah selesai nampaknya untuk apanya ya, untuk coachingnya. Kemudian setelah kita ngobrol-ngobrol, ya walaupun singkat waktunya Bu Nok ya, bagaimana Ya, perasaan Pak Bu ya. Nok sekarang ini? Eh, jadi lega ya Pak Arya, jadi lega dan berterima kasihlah sama Pak Arya karena sudah bersedia memberikan dan mendengarkan eh, keluhan atau masalah yang saya hadapi dalam pembelajaran di sekolah. Ya, Mungkin hanya itu Pak Arya. ya terima kasih Bu Nok, luar biasa apa yang Bu Nok sampaikan dan pada hari ini. Ya mudah-mudahan memang nanti ada perubahan ya Bu Nok ya. Dan Ya, mungkin siap. sampai di situ dulu pertemuan kita pada hari ini. Mungkin untuk kedepannya di lain waktu kita bisa ngobrol lagi dan sharing lagi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di sekolah. Karena kita adalah sama-sama sebagai seorang guru PAI ya Bu Nok ya. Barangkali itu Ya, saja siap Pak Arya. Ibu Nok ya yang bisa kita dampingi pada hari ini. Baik Pak Arya, Ya. terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.